Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan HTML dan untuk video ini kita bakal ngebahas hyperlink. Hyperlink ini biasa disebut HTML link atau link biasa aja. Kalau kita artiin, link itu artinya tautan, atau secara harfiahnya kalau misalnya kita taruh tag hyperlink ini ke suatu tag atau ke suatu elemen, jika kita klik dia bisa mengarahkan atau membuat kita pindah halaman. Oke, supaya lebih jelas, nggak usah berlama-lama, kita langsung ke prakteknya. Di sini aku udah punya satu halaman namanya link HTML, dan dalam pengerjaan ini aku bikin yang kita butuhin ada 3 halaman ini aja yang kita fokus ya. Link.html, about.html, dan product.html. Oke, kita fokus dulu ke link HTML. Pertama, kayak biasa, aku udah bikin struktur HTML5 dan kita bakal langsung nyoba di sini soal link. Dan tag yang biasa dipakai untuk link udah pernah aku bahas sebelumnya sih, yang anchor. Kita bisa pakai href sama dengan ini target, kita mau kemana, tujuan lah ya, tujuan, klik di sini. Nah, ini tag link hyperlink udah selesai dengan kita begini aja. Ini secara default. Dan di hyperlink ini ada 2. Kita bisa pindah halaman ke dalam project kita sendiri atau biasa disebut internal. Jadi kalau misalnya kita kita lagi ada di link HTML, halaman link, kita bisa pindah ke halaman about atau ke halaman lainnya. Dan kalau eksternal, kita bisa pindah ke misalnya google.com. Klik di sini untuk ke halaman Google misalnya. Nah, ini kita kasih komen. Ini internal link, hyperlink lah ya. Ini internal hyperlink dan ini external hyperlink. Nah, begini aja udah selesai sebenarnya soal hyperlink kita. Tapi kalau misalnya mau ngulik-ngulik lebih dalam lagi, kita coba aja. Kita save dan kita buka halamannya link HTML. Kita kasih BR dulu biar ada enternya, biar ada jarak. Save dan ini tutup aja dulu dan refresh. Nah, ini tadi contohnya. Ini yang eksternal, ini internal. Dan karena ini kita masih tujuan, kita ganti aja ke halaman yang benar-benar ada di project kita, about.html. Save dan refresh. Di sini untuk biar jelas ya, tambah keterangan ke halaman about. Save, refresh. Oke. Nah, yang perlu sebelum kita klik nih, ini ada pengetahuan juga sedikit. Secara default, teman-teman bisa lihat kan ini gambarnya yang atas, yang klik di sini untuk ke halaman about ini warnanya ungu, dan yang klik di sini untuk halaman Google ini warnanya biru. Nah, itu ada artinya masing-masing. Kalau biru ini artinya kita belum pernah klik ini dan ke halaman yang kita tuju. Itu artinya biru. Sedangkan yang ungu, kita udah pernah ke halaman ini. Dalam hal ini karena kita tujuannya ke about HTML atau ke halaman about, karena aku udah pernah ngakses halaman about itu di project-project sebelumnya, jadi browser udah nge-record kalau aku pernah ngakses, jadi dikasih dia warna ungu. Itu perbedaannya ungu sama biru. Terus satu lagi warna merah. Merah itu artinya lagi aktif atau lagi
kita tahan kliknya, nggak kita lepas, kita klik hold, itu merah artinya lagi aktif. Oke, langsung aja. Ini yang internal tadi ya, kita tes. Nah, dia bakal pindah ke about HTML, yang dia buka file about.html. Itu gunanya yang internal. Kita back dan kita klik yang Google. Dia bakal pindah ke halaman google.com sesuai tujuan kita tadi, yang kita pakai eksternal linknya. Oke, kita back. Nah, bener kan yang kayak tadi, karena ini udah kita akses google.com itu, maka linknya bakal berubah ungu karena kita udah akses. Sebelumnya warna biru karena kita belum ngakses gitu. Sebenarnya ini default aja. Kalau misalnya teman-teman nggak suka warnanya, atau nanti udah desain dan warna biru sama warna ungu ini nggak cocok sama desain websitenya, bisa diubah pakai CSS. Dan CSS bakal kita bahas untuk kedepannya dalam pembahasan CSS sendiri. Oke, kita lanjut aja ke link tadi. Balik ke ke VS Code-nya. Ini minimal dari hyperlink. Di hyperlink kita ada yang namanya target. Nah, target ini kalau artinya kalau misalnya kita klik link itu, dia bakal ngebuka di mana. Dia sebenarnya ada dua, sebenarnya ada 4 sih, tapi yang 2 itu dipakai buat kalau yang ada iframe-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri lah nanti di w3schools.com dan link. Aduh, ini. Nah, bukan ini. Bentar ya, kita close dulu HTML. Ini hyperlink. Nah, ini teman-teman bisa ngakses di sini w3schools.com. Bisa dilihat target ada 4, self, blank, dan parent dan top. Jadi parent dan top ini sih aku jarang banget pakai, karena ini biasanya pakai iframe. Dia bakal ngebuka ke parentnya, ke window browser yang lagi kita pakai. Kita fokus ke self sama blank aja ya, biar fokus dan lebih ngerti. Kita coba, kan ada 2 nih, self dan blank. Defaultnya target di hyperlink itu pakai self, yang artinya kalau kita klik hyperlink ini atau kita klik link ini, dia bakal refresh di halaman itu. Kita coba aja save dan refresh. Kita save dan refresh. Kalau kita klik, dia bakal refresh di halaman ini juga, di apa sih ini? Tab ini juga. Sedangkan kalau kita ganti target jadi underscore blank, save dan refresh, dia bakal buka ke tab baru. Nah, dia buka di tab baru. Ini tab lama masih ada. Ini yang dibuka dia, halaman about di tab baru. Itu perbedaannya blank sama self. Terus kalau misalnya ada pertanyaan kan, aku pernah ngeliat nih di website gambar bisa diklik pindah halaman, itu gimana ya? Gampang aja sih sebenarnya. Caranya sama, kita bikin ahref kosongin aja dulu ya, dan kita kasih tag gambar imgsrc. Aku udah include gambar di folder image, dan aku bakal pakai yang about.jpg untuk pindah ke halaman image. Kita save dan refresh.
Ini udah jadi gambarnya. Dan aku bakal kasih href kita ke about.html, save dan refresh. Kalau kita klik gambar ini bakal pindah ke halaman about. Jadi penggunaannya kalau misalnya hyperlink mau ditaruh di image kayak gini, teman-teman harus naruh image-nya ini di antara tag anchor, image, tutup anchor. Gitu struktur kalau misalnya mau naruh hyperlink di image. Terus selain di teks biasa yang kayak gini, atau selain di gambar, hyperlink bisa kita implementasikan di button. Kita taruh button klik aku misalnya, save dan refresh. Nah, kita punya satu button. Dan kita mau ketika klik aku di klik ini pindah ke halaman produk titik mana dia, produk.html. Nah, ini berbeda sih sama teks biasa dan image buat hyperlinknya. Untuk button kita nggak bisa kasih href, kita nggak bisa kasih href gini di button. Kita coba aja about.html, save dan refresh. Nah, nggak jalan karena di button dia nggak ngerti apa itu href. Jadi kalau misalnya mau ngasih link ke button, kita harus pakai JavaScript. Ini teman-teman ikutin aja dulu, nggak usah pusing-pusing. JavaScript-nya itu kayak gini, on click sama dengan dokumen location sama dengan about.html. Nah, untuk button butuh JavaScript kayak gini. Kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, ya udah biarin aja, skip aja dulu. Nanti mungkin kita bahas di pembahasan JavaScript. Kita save dan kita refresh. Kita pindah, kita klik aku, dan dia pindah ke halaman about. Jadi gitu. Untuk teks biasa ada cara naruh hyperlink sendiri, untuk image ada cara naruh hyperlink sendiri, dan untuk button ada cara naruh hyperlink sendiri. Terus untuk URL, kalau teman-teman bingung URL itu ini sama ini. Mungkin ini pengetahuan sedikit aja. URL itu ada dua. Namanya absolute URL dan relative URL. Absolute URL itu yang mana? Absolute URL itu ini. Nah, absolute URL itu URL yang lengkap mulai dari HTTP sampai halamannya. Itu contoh absolute URL. Dan itu biasanya kita pakai kalau misalnya dari website kita mau pindah halaman ke website lain, contohnya google.com ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih Google aja, sebentar kita kasih Google gini aja, dia nggak bakal ngerti, atau google.html. Website kita nggak bakal ngerti, karena kalau misalnya mau keluar kita harus pakai absolute URL, dan relative URL itu yang ini. Nah, relative URL bisa kita pakai kalau pindahnya cuman perpindahan halaman yang ada di dalam project kita aja. Contohnya kayak gini, link HTML sama about.html masih dalam satu project, masih dalam satu project yang lagi kita kerjain ini. Jadi kita nggak perlu bikin bla 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 about.html, nggak perlu bikin gini http. Nah, kita nggak perlu http about.html, nggak perlu karena kita masih dalam satu project tujuannya. Oke, itu perbedaan absolute URL dan relative URL. Ngertilah teman-teman soal itu ya. Terus
Di link ini kita bisa juga ngasih title kayak di pembahasan yang lalu kita ngebahas image, bisa kita kasih title. Di link ini bisa kita kasih title juga. Ini ke halaman about. Save dan refresh. Pindah dulu, refresh. Nah, kalau kita hover aja, bakal muncul title ini ke halaman about. Nah, ini yang di bawahnya. Ini aku hapus dulu karena ngeganggu. Itu ngasih title ke link. Dan bagian terakhir yang bakal aku bahas di bagian hyperlink ini, kita bisa bikin bookmark di about.html. Kita bisa bikin bookmark pada hyperlink. Contohnya, teman-teman bisa lihat aku bakal modifikasi file about.html ini dulu. Aku bakal bikin banyak-banyak lorem 250. Aku kasih nama ini ya, PID. Ini PID paragraf 1. Nggak usah banyak-banyak, PI1 aja biar cepat. Ini juga PID-nya P2. Ini kita kasih ini ya, atribut ya, artinya paragraf ini aku kasih dia ID-nya P1, identifier, dan yang kedua ini aku kasih P2, lorem 500, P3, PID P3, lorem 100, P4, save dan kita refresh halaman about.html. Oke, masih kurang panjang, kita bikin banyak-banyak lagi sampai aku butuh ini sampai kita bisa nge-scroll halaman. Save dan refresh. Oke, segini cukup untuk bisa browser, untuk bisa scroll. Nah, maksud aku bookmark itu kan kalau cara biasa ini kalau kita pindah ke halaman about, dia emang benar pindah ke halaman about, tapi ditaruh halaman atas, nggak bisa ke bawah. Misalnya kita mau bookmark kayak gini, aku bakal bikin baru di linknya ini, ahref sama dengan sama about.html. Ini ke halaman about dan ke paragraf berapa ya, 7 mungkin. Save dan refresh. Nah, ini ke halaman about dan ke paragraf 7. Jadi tujuannya aku mau hyperlink ini ketika diklik pindah ke halaman about dan ke paragraf 7. Tapi aktualnya sekarang kalau kita klik dia hanya pindah ke halaman about aja. Padahal paragraf 7 ada di bawah. Nah, itu kita bisa kerjain di sini about.html, kita kasih pagar atau crash atau hashtag, terserah apa namanya, kita kasih ininya
karena kita mau pindah ke paragraf 7, kita lihat nih paragraf yang ID-nya ini P7, paragraf ke-7. Paste. Nah, ini artinya kita bikin link yang jika diklik pindah ke halaman about.html, di mana bookmarknya ini yang paragraf 7 yang ID-nya P7. Kita coba aja save dan kita refresh. Kalau kita klik, nah dia bakal langsung pindah. Kalau sebelumnya klik kita ada kelihatan ini halaman about kan yang paling atas. Ketika kita bikin ini, dia bakal langsung menuju ke yang kita tuju, P7 itu. Kita coba kita ulang, refresh dan klik. Nah, kita langsung nyampe di paragraf 7-nya. Oke, supaya lebih jelas aku bakal kasih nih P7 H2 aja. Ini P paragraf 7. Save dan refresh. Nah, ini ya. Kita back dan kita refresh, kita klik. Nah, bakal ngebuka ini paragraf 7. Enggak dari atas lagi, tapi langsung ini paragraf 7. Itu penggunaan bookmark di hyperlink. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita mengenai HTML hyperlink. Semoga teman-teman ngerti walaupun penjelasannya agak berbelit-belit di sini. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.